Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita masih dalam seri pertama, nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Lama, dan pada bagian ke-9 ini kita akan membahas tentang Yahweh Gibor atau Tuhan Sang Pahlawan. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Mazmur pasal 24 ayat 8 yang berbunyi, "Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan." Atau dalam bahasa Ibrani, Yahweh Gibor Milkhamah. Kata Gibor merupakan istilah yang dipakai dalam peperangan. Istilah ini berhubungan dengan perekrutan dan pemilihan tentara yang akan maju berperang. Tentu sang pahlawan akan memilih pemuda-pemuda yang perkasa, pemuda-pemuda yang cakap untuk berperang, pemuda-pemuda yang terpilih untuk maju berperang disebut dengan Gibor, yang bisa diterjemahkan dengan pemuda-pemuda perkasa atau tentara perkasa. Setelah peperangan terjadi, maka biasanya seorang tokoh muncul dari antara pasukan itu yang berjasa dalam peperangan. Biasanya sang panglima pasukan itu menjadi gibor, menjadi pahlawan. Tetapi kadang muncul juga tokoh lain yang tidak terduga. Misalnya Daud yang mengalahkan Goliat sehingga ia dielu-elukan. Jika Saul berhasil membunuh beribu-ribu, Daud telah membunuh berlaksa-laksa. Jadi bukan sang panglima dari pasukan itu yang adalah Saul, tetapi justru muncul satu tokoh yang tak terduga, yaitu Daud yang dielu-elukan sebagai gibor, sebagai pahlawan. Jadi jika sebelumnya gibor berarti pemuda yang perkasa, maka setelah peperangan, gibor dapat diterjemahkan dengan sang pahlawan. Bisa dikatakan bahwa sebelum peperangan, pemuda-pemuda yang perkasa tersebut adalah calon-calon gibor. Maka setelah peperangan akan didapatkan gibor atau pahlawan sejati yang mengalahkan musuh dengan gagah berani. Belakangan, di masa Perjanjian Lama, istilah gibor tidak melulu di medan kemiliteran dan peperangan saja. Salah contoh adalah Boas. Boas disebut sebagai gibor Khail. Artinya ia sanggup menjadi pahlawan bagi Rut pada khususnya. Bagi Israel pada umumnya. Karena keturunan Rut akan mendatangkan Daud dan raja-raja Israel atau raja-raja Yehuda. Dan lebih luas lagi, Rut adalah nenek moyang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia melalui garis keturunan ini. Boas menjadi pahlawan Israel, sekaligus pahlawan iman bagi dunia ini. Jika Tuhan dihayati serta diimani oleh pemazmur sebagai Yahweh Gibor, maka pemazmur sebenarnya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjadi pahlawan dalam kehidupannya. Pahlawan yang membebaskannya dari penderitaan yang dialaminya. Tuhan Yesus adalah Yahweh Gibor, sang pahlawan kita, karena Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadikanlah Tuhan Yesus
sebagai pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bergantunglah kepada Dia. Yahu, oh Dia, Tuhan yang adalah Yahweh Gibor bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan saya juga. Amin. Soli Deo Gloria. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban